pembelajaran pada hari ini agar lebih berkahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Nah, untuk buku dosen, siapa yang nggak masuk hari ini? Semuanya hadir ya? Ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita ke materi, kita explain dulu ya. Nah, karena untuk sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka, jadinya kita harus mempunyai 5 modul Pancasila. Nah, atau yang kita dengan P5. Mari kita sama-sama masuk P5. Berbagai pengeluaran kebir berada Pancasila. Kemudian briefing kedua kita tepuk anak hebat, tepuk anak hebat, aku hebat, semua hebat, salut. Nah, untuk itu materi yang akan bahas tentang materi PLCP. Adakah yang bisa tahu apa itu kepanjangan dari PLCP? Anak-anak? Ya, coba. Persamaan linier satu variabel. Ya, persamaan linier satu variabel. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang persamaan linier satu variabel. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan PLCP. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, model pembelajaran yang digunakan di sini adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, di mana model pembelajaran ini nanti guru akan membagi beberapa kelompok 4 atau 5 orang. Nah, di mana nanti guru akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan dan nanti guru bimbing untuk menilai masing-masing kelompok. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasil diskusinya di setiap kelompok ya. Nah, untuk itu sebelum ke materi, perhatikan video yang bertayangan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan dari tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik menganalisis masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Nah, di sini coba ini video tayangan tentang persamaan linier satu variabel. Selamat pagi semua. Wah, lihat ada rumah besar sekali. Perkenalkan, rumah ini bernama Pak Nana. Ia memiliki kolam renang yang luas di halaman rumahnya. Bermasalah. Mari kita ke sana. Nah, ini dari atas. Oh iya, dalam waktu dekat ini Pak Nana ingin menanam aneka bunga di sekeliling kolamnya. Bunga merah, kuning, putih, dan ungu dengan penempatan seperti ini. Agar bisa membeli bunga dengan jumlah yang tepat, Pak Nana harus tahu berapa meter panjang kolamnya dan berapa meter lebar kolamnya. Seingat Pak Nana sih, kolam ini memiliki panjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, untuk mengambil petunjuk, Pak Nana ingin mengetahui keliling kolam. Ia bertani sepanjang 28 meter yang baru ia beli. Pak Nana mulai meletakkan tali mengelilingi kolam persis di pinggir kolam. Tali yang ia gunakan pas untuk mengelilingi kolam. Nah, dari sini Pak
Anam tahu bahwa keliling kolam samanya 28 meter dan panjang kolam lebih panjang 4 meter daripada lebarnya. Dari dua petunjuk tersebut, kita bisa tahu berapa panjang dan lebar kolam. Kira-kira berapa ya? Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari materi persamaan berdasarkan atau PMSB agar bisa mengerjakan masalah ini. Selamat belajar. Sebelum kalian bisa menjawab dari video yang Ibu tayangkan itu, Bu Guru kasih pertanyaan matematiknya ya. Nah, seorang ibu membeli mangga 5 kg, dikasih potongan harga Rp5.000. Nah, lalu ibu itu membayar dengan Rp35.000. Berapakah harga per kilogramnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba. 7 kg. 7 kg. Dari mana dapat 7 kg? Dikarenakan potongan harga 5.000 yang diberikan pedagang kepada ibu adalah 5 dibagi 5 Sama dengan 7.000. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sebelum kita beranjak ke materi PLK itu PLCP bersama nilai satu variabel, Bu Guru contohkan ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, contoh kalimat tertutup misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Benar atau salah? Presiden negara Indonesia, Presiden Bank Indonesia adalah Joko Widodo. Benar atau salah? Terus hari pertama diperingatkan tanggal 10 November. Benar atau salah? Benar. Terus bendera negara Indonesia warnanya hijau biru. Benar atau salah? Nah, itu yang tadi Bu Guru sebutkan itu adalah contoh kalimat tertutup. Lalu bagaimana dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, X ditambah 6 sama dengan 12. Nah, nilai X itu belum kita ketahui nilai X-nya. Nah, kira-kira dari menurut kalian itu kira-kira berapakah nilai X? Nah, dari mana dapat 6? Coba, siapa tak yang bisa? Dari mana dapat 6? Dari mana dapat 6 untuk mendapatkan nilai X ini? 6 ditambah berapa supaya menghasilkan 12? 6 ditambah 6. 6 ditambah 6. Nah, bisa kalian selesaikan dengan cara persamaan nilai satu variabel. Misalkan ya, X ditambah 6 supaya menghasilkan 0, maka kita harus mengurangi dengan 6 sama dengan 12 juga dikurangi dengan 6. Berarti di sini kedua ruas dikurangi dengan 6. Nah, di sini 6 dikurangi 6 kan habis. Maka X sama dengan 12 dikurangi 6 berapa? 6. Nah, pintar. Nah, baru kita mengetahui berapa nilai X-nya. Ya, jadi persamaan linear satu variabel itu adalah apa? Siapa yang tahu? Kira-kira persamaan linear satu variabel itu siapa? Apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan ya. Ya, coba. Suatu persamaan kalimat terbuka yang dihubungkan adalah sama dengan Dan hanya memiliki satu variabel. Suatu persamaan kalimat terbuka, ya, yang ditandai dengan tanda sama dengan yang hanya memiliki satu variabel, yaitu X. Nah, bagaimana kalau variabelnya itu pangkat 2? Apakah dia termasuk persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan, karena dia memiliki pangkat 2. Jadi persamaan linear satu variabel, siapa yang bisa mengulang? Apa itu persamaan linear satu variabel? Ayo. Nah, ini coba lihat dari contoh ini. Suatu persamaan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda persamaan dan hanya memiliki variabel dan berpangkat 1. Nah, Guru contohkan di
Ya. Jika sebuah bilangan dikalikan 2, kemudian ditambah kemudian ditambah 7 akan menghasilkan 35. Bilangan yang dimaksud tersebut adalah, sebelum kalian menjawab soal ini, kalian harus memperhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Langkah yang pertama, kalian harus membaca dan memahami soal. Ya, baca dulu, terus kalian pahami soalnya. Yang kedua, kalian membuat permisalan. Ya, yang ketiga, kalian buat model matematika. Baru yang terakhir, kalian menentukan menyelesaikan persamaannya. Ya, apa langkah yang pertama tadi? Apa langkah yang pertama? Membaca dan memahami soal. Yang kedua, langkah yang kedua membuat permisalan. Nah, kita misalkan sebuah bilangan itu adalah E, ya. Kita misalkan membuat permisalan. Kita misalkan sebuah bilangan itu adalah E, ya. Jika dikalikan 2, maka di sini jika dikalikan 2, ya. Dikalikan 2 kemudian ditambah 7. Ya, ditambah 7. Kemudian akan menghasilkan 35. Kira-kira berapakah nilai X? Siapa yang bisa? Ayo. Coba nih, masuk ke depan. Tinggal kedua. 2X ditambah 7 sama dengan 35. Ini udah membentuk model matematika. Ayo. Ini nilai X-nya berapa? Berapa nilai X-nya? 14. Ya. Langkah yang pertama, kalian harus baca buku soalnya, baru dipahami. Yang kedua, kalian membuat permisalan. Misalkan sebuah bilangan, kalian misalkan dengan E. Ya. Langkah yang ketiga, itu kalian membuat model matematika. Nah, ini model matematika. Sebuah bilangan dikalikan 2, berarti 2E. Kemudian ditambah dengan 7, berarti 2X ditambah 7 dan akan menghasilkan 35. Nah, lihat, perhatikan dalam pengerjaan-pengerjaannya. Langkah yang keempat baru menyelesaikan persamaan. 2X ditambah 7 sama dengan 35. 2X, nah untuk kedua ruas dikurangi dengan 7. 2X ditambah 7 dikurangi 7 sama dengan 35 dikurangi 7. Maka dia menghasilkan ini habis. 2X sama dengan 235 dikurangi 7 sama dengan 28. Nah, nanti kedua ruasnya itu dibagi dengan 2. Maka 2X per 2 sama dengan 28 dibagi 2. Tinggal dicoret 2-nya, tinggal menghasilkan X. Maka X-nya sama dengan 14. Paham? Paham? Paham. Nah, setelah itu guru akan membagikan LKPD-nya, ya. Tolong kalian bentuk kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang. Ayo. Cepat, bagi saya. Kemudian nama kelompoknya, ya.
Nah, untuk diskusinya kalian presentasikan masing-masing perwakilan kelompok. Ayo, kelompok mana yang mau presentasikan duluan untuk hasil LKPD-nya? Ya, Jero maju ke depan. Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya. Ayo Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeroni di Provinsi Rizky. Saya dari kelompok 1 akan mewakili kelompok saya dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini kita diperlihatkan ada 2 barang, yaitu satu barang adalah 1 bungkus indomie goreng dan satunya lagi 1 bungkus roti mix. Kemudian saya akan menjelaskan persamaan linier penjelasannya. Persamaan linier adalah suatu persamaan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu kalimat. Jadi jawab contohnya. Contohnya X ditambah 8 sama dengan 12. Variabelnya adalah X. Contoh yang kedua. X dikurangi min 8 sama dengan 3. Variabelnya adalah X. Nah, dari jawaban kamu yang nomor 1, ada yang berbeda dengan jawaban kalian? Tidak, sama ya. Nah, ada yang ditanggapi? Tidak ada. Nah, sekarang jawaban yang nomor 2, coba. Tolong diperhatikan. Jadi di soal ini adalah X ditambah 5 sama dengan 9. Penyelesaiannya adalah X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 9 dikurangi 5. Jadi kedua ruasnya itu sama-sama dikurangi dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 4 dikarenakan 9 dikurangi 5 adalah 4. Ada yang ditanyakan dari mana dapatnya X sama dengan 4? Ada? Ada. Jelas ya? Sekarang mungkin ada kelompok lain yang jawab soal pertanyaan nomor 2 selain Jero. Ayo perwakilan kelompok, ayo tinggal ditulis saja jawabannya. Ayo. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Jadi Sunda Putri, akan mempresentasikan hasil jawaban.
diperhatikan ya. Ayo didengarkan presentasi temannya dari kelompok berapa? 5. Ayo. Diketahui harga 2 bungkus Indomie dengan kopi mix 500 ditanyakan berapa harga 1 bungkus ini. Model MTK. Model MTK ada hasil matematikanya adalah 2X tambah 500 sama dengan 7.500. Nah, di sini harga 2 kopi bungkus Indomie dengan kopi pizza adalah harganya 7.500. Nah, ayo, gimana cara penyelesaiannya? 2X tambah 500 kurang 500 sama dengan 7.500 dikurang 500. Jadi kedua ruas dikurang 500. 2X sama dengan 7.000. Kedua ruas dibagi dari 2. 2 per 2 2X per 2 sama dengan 7.000 per 2. Hasilnya X sama dengan 3.500. Jadi harga 1 bungkus Indomie adalah 3.500. Nah, ada yang ditanyakan dari soal ini ada paham ya. Nah, di sini harga 2 bungkus Indomie dengan kopi mix itu harganya 7.500 ya. Berapakah harga 1 bungkus Indomie? Nah, harga kopi mix itu sudah ditentukan di sana 500 ya. Jadi model matematikanya dulu. 2 kita misalkan ya, seperti langkah-langkah pertemuan sebelumnya. Nah, sesudahnya ya, langkah-langkah dalam penyelesaian PSCP itu. Pertama kita membaca dan pahami dulu soal. Yang kedua kita misalkan. Nah, kita misalkan 2 bungkus Indomie itu adalah 2X ditambah 500 sama dengan 7.500. Nah, supaya di sini hasilnya 500, maka harus dikurangi dengan 500 kedua buat dikurangi dengan 500, maka hasilnya adalah 3.500. Berapa? Jadi harga 1 bungkus Indomie itu adalah 3.500. Nah, untuk hasil presentasi hasil kelompok 1 dengan kelompok 5 luar biasa ya. Semoga kalian paham dengan apa yang kalian kerjakan. Semoga jadi amal ibadah untuk kalian semua. Nah, itu guru akan memberikan soal evaluasi.
Udah semuanya terjadi? Ayo, untuk itu nanti pertemuan berikutnya itu minggu depan kalian presentasikan ya. Ini kalian bawa dulu, kalian simpan dulu lembar LKPD-nya. Nah, untuk itu bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan?